Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang berakhlakul karimah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah sama-sama kita berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang berakhlakul karimah, setelah kita mempelajari melalui video pembelajaran tentang sumber hukum Islam yang kita fokus pada Al-Qur'an, ya, materi Al-Qur'an. Sekarang kita melanjutkan pada video pembelajaran selanjutnya, yaitu masih pada topik besar yang sama, yaitu sumber hukum Islam. Tetapi temanya adalah kita berfokus pada sumber hukum Islam kedua, yaitu hadis. Anak-anak yang berakhlakul karimah, kita mulai dari definisi apa itu as-sunnah, ya. Definisi as-sunnah yaitu segala sesuatu yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selain Al-Quran berupa perkataan, perbuatan maupun takrir yang dijadikan sebagai dalil hukum syariah. Artinya, apapun yang dilakukan oleh Rasulullah, apapun yang diucapkan oleh Rasulullah, itu merupakan sunnah Rasulullah SAW yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam. Baik. Ada beberapa istilah yang perlu kita ketahui tentang di dalam ilmu hadis, ya. Yang pertama adalah matan. Matan itu artinya materi atau isi hadis yang disampaikan. Kemudian ada rawi atau lebih dikenal dengan sebutan perawi, yaitu orang yang meriwayatkan hadis. Kemudian yang ketiga adalah sanad, yaitu orang-orang yang menjadi perantara dari Nabi Muhammad SAW ke perawinya. Seperti itu. Untuk memudahkan kita di dalam memahami apa perbedaan matan, rawi, dan sanad, kita simak contoh berikut ini. Contoh penggunaan istilah dari hadis. Imam Muslim berkata, meriwayatkan kepada kami Sahal bin Utsman al-Askari, Sahal menerima dari Yahya bin Zakaria, Yahya menerima dari Sa'ad bin Tariq, Sa'ad menerima dari Sa'ad bin Ubaidah, Sa'ad bin Ubaidah menerima dari Ibnu Umar, dan Ibnu Umar menerima dari Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW bersabda, asas Islam ada 5, yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Dari hadis yang singkat, ya, dari hadis yang singkat ini kita dapat membedakan mana itu matan, rawi, dan sanad sebagai berikut. Oke, kita mulai dari matan. Matannya dari hadis ini yaitu perkataan asas Islam ada 5. Ya, matannya, isinya, isi teksnya, yaitu asas Islam ada 5, yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Itu yang disebut matan hadis. Kemudian rawinya adalah Imam Muslim. Ya, periwayatnya itu Imam Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, ada yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ada Imam Abu Daud, ada Imam Ahmad ibn Hambal, Imam At-Tirmidzi, dan sebagainya. Adapun sanadnya ialah dari Sahal, kemudian Yahya, Sa'ad bin Tariq, Sa'ad bin Ubaidah, dan Ibnu Umar. Anak-anak yang berakhlakul karimah, ini istilah-istilah hadis yang harus kita kuasai, harus kita pahami. Baik, sekarang kita lanjutkan. Sekarang kita masuk kepada kedudukan dan fungsi hadis. Kita mulai dari kedudukan hadis terlebih dahulu. Kedudukan hadis yang pertama yaitu sebagai sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam kedua. Kemudian yang kedua, bentuk konkret ajaran. Jadi ada suatu konsep di dalam Al-Quran yang belum dijelaskan secara terperinci. Nah, Rasul SAW menjelaskan itu lebih jauh, lebih rinci. Dan bahkan apapun etika atau perilaku yang dilakukan oleh Rasulullah SAW merupakan bentuk konkret suatu ajaran. Jadi sahabat Rasulullah saat itu langsung bisa melihat dari sumbernya. Ya, misalnya Al-Quran menyebutkan ajaran tentang sholat, zakat, jual beli, haji. Namun tidak memberi rinciannya secara luas. Nah, Rasulullah SAW bertugas menjelaskannya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, kedudukan hadis yaitu sebagai informasi yang dijelaskan langsung dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian bukan hanya
dijelaskan oleh Rasulullah, tetapi penjelasan ini datang dari seseorang yang tidak berkata dusta, melainkan wahyu dari Allah. In huwa illa wahyu yuha. Rasulullah SAW berkata itu tidak dengan hawa nafsunya, tetapi apa yang disampaikan merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kepada fungsi hadis. Fungsi hadis yang pertama adalah bayanut taqrir. Ya, bayan taqrir itu maknanya memperkuat hukum yang ditetapkan Al-Quran. Jadi fungsi hadis yang pertama adalah bayanut taqrir, memperkuat hukum yang ada di dalam Al-Quran. Satu contoh misalnya, dalam Al-Quran surat Al-Hajj, surat ke-22 ayat 30, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fajtanibur rijsa minal ausani wajtanibu qaulaz zur. Maka jauhilah olehmu penyembahan berhala-berhala yang najis itu dan jauhilah perkataan dusta. Nah, kemudian dipertegas, diperkuat oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abdullah bin Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-akbarul kabair al-isyraku billah wa uququl walidain. Dari Abdullah bin Amr, Nabi SAW bersabda, di antara dosa besar adalah menyekutukan Allah dan durhaka kepada orang tua. Nah, jadi dikuatkan lagi, ditekankan lagi, diperkuat penjelasan dari Al-Quran tersebut dengan pernyataan Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, fungsi hadis yaitu bayanut tafsir. Bayan tafsir itu maknanya sebagai penjelasan atau perincian ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. Ya, jadi diperinci lagi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui hadisnya. Misalnya contoh apa? Di dalam Al-Quran diperintahkan oleh Allah untuk mengerjakan sholat, menunaikan sholat. Nah, terus gimana cara menunaikan sholat? Nah, dijelaskan oleh Rasulullah. Cara menunaikan sholat adalah dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, seperti itu. Jadi dijelaskan lebih rinci oleh Rasulullah SAW melalui hadisnya. Ingat, melalui hadisnya yang dimaksud adalah baik itu ucapannya, perbuatannya, atau ketetapan dari Rasulullah SAW. Kemudian fungsi hadis yang ketiga yaitu bayanut tasyri'. Apa itu bayanut tasyri'? Yaitu menetapkan hukum-hukum yang tidak terdapat di dalam Al-Quran. Contoh misalnya, di dalam Al-Quran ya tidak ditemukan dalil mengenai yang tidak ditemukan di dalam Al-Quran tersebut. Jadi tidak ada ayat yang membahas tentang itu misalnya. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan bahwa sesuatu itu dilarang. Misalnya contoh, bagaimana hukumnya seorang laki-laki menikahi bibi istrinya dalam waktu yang bersamaan. Itu kan tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Rasul SAW menjelaskan melalui hadisnya. Hadisnya yang artinya yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, seorang wanita tidak boleh dinikahi dengan bibinya baik dari jalur ibu ataupun ayah. Ya, jadi tidak boleh kita menikahi seorang wanita plus kita juga menikahi bibi dari wanita itu. Ya, yaitu adik atau kakak dari ibu atau ayahnya si istri yang kita nikahi saat itu. Kemudian, fungsi hadis yang keempat yaitu penerapan akhlak Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena dalam satu hadis, istrinya Rasulullah SAW yaitu Aisyah radhiyallahu anha ditanya oleh seorang sahabat, bagaimana akhlaknya Rasulullah SAW? Maka kata Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasulullah SAW seperti Al-Quran, ya. Jadi akhlaknya adalah Al-Quran. Artinya apa yang dilakukan Rasulullah tidak bertentangan dengan apa yang disebutkan di dalam Al-Quran. Bahkan di dalam Quran surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 21 disebutkan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu.
yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Artinya apa? Bahwa fungsi hadis yaitu penerapan akhlak Rasulullah SAW di dalam kehidupan sehari-hari. Dari segala macam elemen kehidupan, Rasulullah SAW telah memberikan contoh kepada kita. Anak-anakku yang berakhlakul karimah, slide terakhir kita akan membahas tentang implementasi sikap dan perilaku mulia. Setelah kita mempelajari sekelumit ya tentang ilmu hadis, walaupun ilmu ini sangat dasar sekali. Ya, kalau kita mau ahli di bidang hadis, kita harus menggali jauh, ya, menggali lebih jauh, lebih dalam gitu kan. Atau mungkin kita bisa melanjutkan studi tentang ilmu hadis di perguruan tinggi atau di pesantren sebagainya. Tapi paling tidak kita memahami hal-hal ini. Ya, sekarang apa yang perlu kita implementasikan? Sikap apa yang perlu kita lakukan? Atau perilaku mulia apa yang harus kita terapkan ketika kita meyakini bahwa hadis merupakan bagian dari sumber hukum Islam? Anak-anakku yang berakhlakul karimah, yang pertama adalah kita mempelajari hadis. Mempelajari hadis mulai dari kita membaca hadis tersebut. Kita membeli buku-buku hadis yang sudah sangat familiar, ya kan, yang hadis-hadis tersebut tentang misalnya konteks-konteksnya tentang kehidupan sehari-hari, bagaimana menjadi pribadi seorang muslim yang baik, yang bersahaja, yang damai, misalnya yang santun dan sebagainya. Ada kita cari hadis-hadisnya, hadis tentang menuntut ilmu, hadis tentang kemuliaan sholat, hadis tentang kemuliaan zikir. Ya, kita pelajari hadis-hadis yang mudah untuk kita pelajari. Kemudian selain itu, yang kedua adalah kita menghafal hadis ya. Menghafal hadis-hadis singkat. Misalnya kita innamal a'malu binniyat, misalnya hadis-hadis yang singkat seperti itu, sesungguhnya segala amal itu disertai dengan niat. Dan masih banyak lagi hadis-hadis yang singkat yang bisa kita hafalkan. Ya, ada hadis Arba'in An-Nawawi. Ya, ada 42 hadis di situ tentang kehidupan sehari-hari, dari mulai fikih, akhlak, tasawuf ada dalam hadis tersebut, dalam kitab hadis tersebut. Kita bisa hafalkan satu demi satu, kita terapkan dan kita amalkan. Dan yang ketiga adalah kita mengamalkan isi hadis. Ya, jadi setelah kita pelajari isi hadisnya, kita hafalkan, dan yang terpenting setelah dua hal itu kita lakukan, yaitu bagaimana kita mengamalkan isi hadis itu. Sesungguhnya segala amal itu dengan niat. Maka kita amalkan ketika kita ingin berangkat ke sekolah, ya, melakukan belajar dari rumah misalnya, pembelajaran jarak jauh. Tetap kita niatkan menuntut ilmu, bukan sekadar menunaikan kewajiban menunaikan tugas. Kita nggak dapat pahala kalau begitu. Tapi kalau kita belajar bangun pagi, kita niat untuk PJJ lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kita niat untuk membahagiakan kedua orang tua kita. Kita niat untuk ketika kita memiliki ilmu, kita bisa lanjut ke perguruan tinggi negeri, kita bisa bermanfaat untuk orang banyak. Kita dapat berperan di masyarakat, di dalam keluarga, kita bisa membantu orang tua, kita bisa membantu menyekolahkan adik-adik kita. Lah, itu semua niat-niat itu bersatu padu di dalam kita belajar jarak jauh atau belajar dari rumah. Maka ketika jasad secara fisik, ya, secara fisik kita duduk di depan laptop, tapi secara ruh, secara batiniah kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang memiliki niat-niat yang mulia. Bahkan satu niat itu sudah mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian anak-anak yang berakhlakul karimah, video pembelajaran kita tentang subtema yang kedua, yaitu sumber hukum Islam yang kedua, yakni as-sunnah atau al-hadis. Anak-anakku yang berakhlakul karimah, demikian video pembelajaran hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.